Di pertemuan kita kali ini membahas tentang bagaimana membuat format otomatis. Nah, format skripsi ya lebih tepatnya, tapi format skripsi ini kan setiap kampus itu berbeda-beda, jadi disesuaikan saja. Hanya saja saat ini kita belajar bagaimana membuat cover, kemudian yang tidak ada halamannya, kemudian ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel yang nomor halamannya I1, I2, I3. Kemudian bab ini ada bab 1 dan seterusnya. Kemudian sampai penutup halamannya adalah halaman angka 1, 2, 3 dan seterusnya. Nah, bagaimana caranya otomatis untuk membuat format skripsi ini? Baik, pertama kita file new yang baru ya. Nah, di sini biasanya kita yang awal-awal itu akan layout dulu. Nah, kita lihat ukurannya. Nah, kita klik bagian ujung ya. Kita ulangi lagi layout. Kemudian nih bagian ujung ini kita mau setting dulu format kertasnya seperti apa ya. Ini papernya pastikan A4, jangan sampai misalkan A5 dan sebagainya ya. Ini A4, kemudian di marginnya ini biasanya itu ada 4 ini 3, sini pintar ya button, ini 3 juga. Nah, sudah ya kan ya, 4 3 3. Oke, pintar, langsung klik oke. Maka sudah terformat layoutnya sesuai dengan 4 4 3 3. Kemudian anggap saja pertama kita mau bikin cover. Nah, covernya ini misalkan kita membahas skripsi tentang penggunaan media sosial Instagram di kalangan anak muda. Itu anggap saja ini judul dari cover ya, karena ini kita mengingatkan ya, pintar ya. Di sini karena cover ini warnanya kan berbeda, ini sebagai pengingat kalian. Cover ini anggap saja ini orang tuanya, dia berdiri sendiri kemudian punya anak. Nah, punya anak berarti dia kan tidak sama, tapi dia punya anak, punya saudara. Saudaranya siapa? Ada daftar isi, daftar gambar, daftar tabel ya, anggap saja ini mereka bersaudara. Nah, kemudian si bab ini anggap saja cucu-cucunya. Nah, bab 1, bab 2 dan bab 3 dengan banyak tadi cucunya dari halaman nanti halaman 1 sampai halaman 100 begitu ya. Jadi begitu dulu pemahaman formatnya sehingga nanti kalian lebih mudah mengkategorikan halaman. Nah, kemudian kita enter 3 kali 1 2 3 ya. Kita pilih di sini layout, kemudian di break. Ingat ya tadi karena cover itu orang tuanya, dia berdiri sendiri dan dia tidak sama dengan daftar isi dan sebagainya, maka kita pakai next page ya. Kita klik ini next page. Nah, kemudian kita tulis daftar isi, kita klik 1 2 3. Kemudian daftar isi tadi bersaudara kan, berarti dia masih sama bersaudara ya. Nah, kalau dia masih bersaudara maka kita pakai page. Nah, pakai ini, jangan pakai next. Kalau next pix ini kan dia bukan sama kategorinya ya, dia pakai pick. Kita langsung tulis daftar gambar. Salah tulis. 1 2 3. Oke, sip. Nah, lanjut kita setelah kita enter 3 kali ya. Kenapa Bu 3 kali? Ya karena untuk mempermudah supaya jangan nanti tuh tergabung-gabung tulisannya dan tidak ikut-ikut. Biasanya diganti di atas, di bawah langsung terganti otomatis karena tadi tidak ada batas space. Nah, kemudian kita pakai break, pakai page lagi karena masih di daftar tabel. Oke, sip. Kita klik 3 kali 1 2 3. Nah, sekarang kita masuk ke cucu-cucunya tadi. Siapa cucu-cucunya itu? Anggap saja itu adalah bab 1, bab 2, bab 3 dan seterusnya. Berarti kan si kakak sama si cucu ini kan berbeda. Jadi harus berbeda juga untuk halamannya. Nah, di sini ada breaknya. Si break ini kita pilih next page.
Nah, kita tulis. Biasanya di bab 1 itu ada pendahuluan. Oke, pintar ya. Kita klik 3 kali lagi pintar. 1, 2, 3. Oke, langsung. Nah, ini kan dan seterusnya tidak ada lagi next page, tapi ada page aja. Kita klik page, kita tulis. Biasanya itu ada landasan teori. Tinjauan pustaka. Kemudian kita enter lagi 3 kali. Kemudian kita klik yang sama tadi, pitch lagi. Kemudian di situ ada metode penelitian. Klik 3 kali lagi. Ini kan metode penelitian di bab 3 ya biasanya. Nah, biasanya bab 4 itu ada hasil dan pembahasan. Hasil dan belum. Kita next. Nih, pitch. Kita pitch, hasil dan pembahasan. Ini adalah bab 4. Kemudian bab 5 itu penutup. Kita penutup dengan penutup tulisannya ya. Kemudian kita enter 3 kali lagi sama berulang. Di sini kita kasih daftar pustaka. Oke, sip. Kita klik 3 kali lagi. Nah, dah kan ya. Oke, pintar. Sekarang kita sudah mengkategorikan masing-masing. Ada koper, ada daftar-daftaran, daftar isi, daftar gambar. Kemudian di situ ada bab-bab sudah. Nah, sekarang bagaimana cara otomatis untuk membuat bab 1, bab 2 dan seterusnya. Di sini kita cuman menggunakan ada 5 ya. Heading 1, heading 2, heading 3, normal sama caption. Nah, jadi itu saja yang diingat. Nah, sedangkan untuk si heading 1 biasanya itu ada ditulisan di bab. Nah, di sini kita letakkan kursornya di depan P. Kemudian kita klik heading, klik. Nah, maka akan terganti ya sesuai dengan si formatnya si heading ini. Tapi formatnya itu bukan itu yang kita mau. Makanya kalau sesuai dengan kebutuhan kita, sesuai dengan formatnya kampus masing-masing ya, maka kita akan modif biar percantik, biar oke. Nih di sini ada tulisannya modify. Nah, di sini kita ganti formatnya nih. Tulisannya TNR, kemudian anggap saja nanti standarnya itu ada 16, kita vote, kemudian fontnya kita warna hitam. Nah, kemudian kita klik oke. Nah, langsung sudah terganti sesuai dengan kemauan kita tadi. Tapi belum sampai di sini, pintar. Tulisan babnya belum ada. Nah, gimana caranya babnya itu otomatis sampai ke bawah? Nah, caranya ini tetap di bagian home, kemudian bagian paragraf, di bagian ujung sini kita klik. Nah, di multi level list kita klik, kemudian kita pilih di heading. Nah, ini 1, 2, 3, 4, 5, 6. Nah, ini bagian ini kita klik dulu. Cing. Nah, sudah kan ya? Ada satunya, tapi ini bukan. Jadi kita memberikan otomatis. Kita masih mau formatnya seperti itu, tapi kita harus ganti, edit dulu dengan define new for multi level list. Jadi listnya sesuai dengan kita maunya apa tulisannya di sana. Nah, di ujungnya 1 itu kita tulis angkanya bab. Ya, nih di sini satunya jangan dihapus, pintar, tapi di depan satunya kita tulis bab ya. Nah, setelah itu jangan diapa-apain lagi, langsung klik oke. Nah, maka akan terganti secara otomatis bab 1 pun di sini. Nah, di headingnya tadi tertambah adanya bab 1 gitu. Nah, kemudian kita ke bawah, karena kan kita membuat tadi ada bab 1, bab 2 ya, banyak ya narasinya tadi, teksnya tadi. Nah, kita ganti otomatis. Ini ada tinjauan pustaka, biasanya di bab 2 kita klik heading 1 langsung otomatis ya. Kemudian di sini juga metode langsung otomatis juga kita klik, kita letakkan kursornya di depan H, kemudian kita klik bab. Nah, langsung otomatis ya, pintar ya. Kemudian di sini 1 kali lagi, pintar. Di sini tuh ada penutup, biasanya itu bab 5. Oke, sip. Nah,
ya kan ya, bab 5. Nah setelah bab 5 biasanya itu ada daftar pustaka. Ini bukan termasuk dari bab-babannya, kita klik. Nah karena ini bukan termasuk bab-baban, maka kita hapus bab 6 nya dengan back shift 2 kali itu 2. Nah ya, oke sip, aman ya, paham. Nah kemudian kita naik ke si daftar-daftar tadi, belum kita ganti formatnya seperti bab 1, 2 dan seterusnya. Kita ke daftar isi. Nah kita daftar isi, klik daftar isi, kemudian kita klik heading tadi, kita back shift 2 kali, klik 2 kali, kita hapus. Sama halnya kita lakukan di daftar gambar. Nah kita tuh 2. Oke sip. Kemudian di sini juga ada kita daftar tabel, kita klik lagi nih bab 1 heading 2 kali, 1, 2. Oke sip. Nah kemudian gimana nih Ibu caranya supaya otomatis si daftar isi ini biar tidak manual titik misalkan tulis halamannya ya, supaya jangan kayak gitu lagi. Kalau kayak gitu di sini kan ya, langsung kita klik. Setelah reference kita table of content, kita kasih format. Nah di sini formatnya seperti ini dan tidak diapa-apakannya, pintar ya, langsung klik oke, sip. Nah otomatis kan langsung daftar isinya. Nah kemudian kita masuk ke bab. Di bab itu biasanya pintar ya, ada latar belakang, ada rumusan masalah. Nah kita ke bagian bab. Oke, bagian bab ini biasanya ada rumusan masalah, kemudian ada lagi kita tulis dulu latar belakang masalah, rumusan masalah, kemudian tujuan penelitian, kemudian yang ada juga manfaat penelitian. Oke pintar. Kemudian ini agar nanti lebih mudah, maka kita klik 2 kali ya, tuh 2. Nah kemudian kita klik 2 kali untuk pembatasnya, karena ini kan nanti subnya dari bab. Nah kita klik sama seperti tadi membuat si bab, kita ke heading 2. Bab tadi di heading 1, kemudian si latar dan isi-isinya ini di heading 2. Contohnya ya, ini latar belakang, klik di depan L, kemudian kita ke home. Nah kita pilih heading 2. Dah, ini kan secara otomatis sudah ya 1.1, tapi formatnya tidak seperti ini. Kita ganti, klik kanan, kemudian ini ada modify. Nah di sini kita sesuaikan ini 14 font, kemudian di sini ada hitam. Kita klik oke, sip. Nah berubah di sininya, berubah otomatis. Kemudian tinggal kita klik saja pintar di bagian rumusan masalah, kita klik headingnya, kita klik di tujuan depan T, kemudian langsung otomatis ya kita klik lagi di manfaat, di bagian ujung sini kita klik heading. Nah terlihat kan ini bab 1, ini 1 ya, benar ya, seperti itu. Kemudian nih kita tambahkan lagi di sini, misalkan landasan teori. Kemudian yang kedua misalkan kerangka teori ya, seperti itu. Nah kita enter 2 kali agar tadi lebih mudah, nanti kita klik headingnya dah secara otomatis, karena kita cuman modif 1 kali dan semuanya bisa digunakan. Nah kemudian di sini misalkan adanya bagian subnya lagi, di bawahnya lagi ada kajian teori utama, misalkan teori utama.
Kemudian kita klik 2 kali, kita tulis misalkan di sini tuh ada lagi isinya misalkan media sosial misalkan. Nah, karena di sini masuk subnya, maka kita mau heading 3. Nah, heading 3 ya. Ini heading 3, tapi sama seperti tadi Pintar, karena formatnya harus disetting. Nah, kita klik bagian heading 3, klik kanan, kita modif lagi, kita sesuaikan formatnya sesuai dengan standarnya masing-masing per kampus atau kebutuhan Bapak Ibu dosen atau gurunya ya. Kita di posisi 12 misalkan, kemudian ini hitam, ini nah dah. Nah, secara otomatis kan ya. Kemudian ini juga karena ini bagian subnya, kita ke heading 3 begitu ya, paham ya berarti ya. Nah, di situ kemudian di sini misalkan kita tambahkan lagi nih metode ini, misalkan lokasi waktu dan susunan dan sasaran penelitian. Kemudian ada lagi misalkan di situ lokasi penelitian. Apalagi biasanya itu adalah waktu penelitian, misalkan waktu penelitian. Nah, ini adalah bagian-bagian sub kan ya, kita klik 2 kali kan ya, biar tidak mengganggu, biar bisa membedakan, biar tinggal diisi kan ya. Nah, ini kita langsung saja, ini kan heading 2, kita klik, nah langsung 3.1, kita klik ini pasti 3.2, dah. Kita klik waktu penelitian lagi, kita klik heading, udah sip, beres semua ya. Nah, kemudian nih misalkan kita mau bikin gambar sama tabel. Nah, sebelum itu kita masuk dulu, kita pastikan daftar isi kita otomatis ya. Sini daftar, kita cari daftar isi kita. Ini daftar isi kita yang sangat luar biasa ini. Oke, sip, kita klik kanan, kemudian ada sini update feed. Oke, kita pilih yang bagian nomor 2, update entire table, klik OK. Nah, semua yang kita isi tadi masuk secara otomatis ya. Nih dia nih, latar belakang, rumusan, tujuan, manfaat. Kemudian di sini juga masuk tadi kajian, media sosial, lokasi dan sebagainya. Nah, pun halamannya juga berubah ya. Oke, sekarang kita akan belajar membuat daftar gambar sama daftar tabel otomatis. Sini. Oke, sip. Kita misalkan di kerangka di sini, tinjauan pustaka. Nanti kan kalau terkait gambar tabel itu disesuaikan dengan kalian ya. Kalau misalkan ada gambar-gambar yang di setiap bab, nah jadi tinggal bagaimana caranya otomatis. Ini melakukannya cuma 1 kali dan seterusnya akan otomatis. Contohnya misalkan di sini ada gambar ya kan. Lah, sebelum gambar kita masuk aja dulu ke caption, misalkan caption media sosial sangat penting bagi anak muda zaman sekarang karena sangat membantu untuk personal branding. Nah, ini kan adalah kayak pengertian isinya. Nah, terus kita bikin secara otomatis, jangan sampai kalian klik bagian sini nih yang mana rata kiri kanan, jangan. Kita klik yang
bagian style ini. Kita kan berjanji tadi untuk melakukan 5 tahapan, heading 1, 2, 3, kemudian ada normal, ada caption, cukup itu saja yang akan digunakan. Kemudian ini, karena ini isinya, maka kita pakai normal ya, klik normal. Nah, normalnya kan masih formatnya seperti ini, kita belum ganti, sama kita modif lagi, klik normal, kemudian kita pilih modif, kita klik OK. Nah, kita ganti formatnya TNR, kemudian ini biasanya 12, kemudian warnanya hitam. Nah, biasanya kan isi itu rata kiri kanan dan spasinya 1,5. Nah, oke, siap, udah. Secara otomatis dia seperti itu ya. Nah, misalkan di sini kita ada misalkan gambar, maka kalau gambar itu kan captionnya biasanya di bawah. Kita cari dulu gambar di insert, kemudian di page, kemudian cari di laman kita atau di komputer kita ya, kita klik. Nah, ini contoh saja ya, contoh ini adalah Instagram di Indonesia misalkan. Nah, kemudian di sini kan harus ada captionnya, ada keterangannya. Nah, caranya gimana? Caranya otomatis kita ke reference, kemudian kita ke bagian caption. Nih tulisannya caption, insert caption ya, klik caption, kemudian di sini. Nah, di sini kan saya ada gambar, ada tabel, sebenarnya sudah ada. Nah, kalau misalkan sudah ada ya langsung ya. Kalau ini saya akan mengajarkan kalian yang belum ada tulisannya, maka kita pakai new. Tulislah di sini gambar. Kita klik OK, sip, kita klik OK, kemudian kita klik lagi bagian number. Nah, numbernya pastikan 1, 2, 3, include-nya itu di centang, kemudian use-nya ini pastikan period atau yang titik ya. Di sini heading 1 kita klik OK. Nah, langsung kita klik OK, sip. Nah, kita enter 1 kali tap. Nah, di sini. Nah, kita lihat kan ya, ini sudah, tapi ini tidak sesuai dengan format yang biasanya. Nah, biasanya kan dia di tengah atau apa ya kan. Nah, makanya tadi yang terakhir kita menggunakan di home yang ada caption nih, karena ini namanya caption ya, jadi kita akan rubah captionnya, di modif lagi, klik bagian kanan, klik modif lagi, kemudian anggap saja ini sudah benar ya, TNR, kemudian di sini 10, kemudian kita nggak suka miring-miring ya, ini miring-miring ini tergantung kalian ya, maksudnya tergantung aturan dari kampusnya. Kemudian kita kasih warna hitam, kemudian biasanya dia berposisi di tengah, kita klik OK. Nah, dia OK langsung otomatis ya. Nah, gimana nih kita membuktikan lagi untuk tambah lagi gambarnya? Kita insert lagi, pitch lagi, kemudian kita kasih gambar lagi. Kita kasih gambar, anggap aja pengguna Instagram. Kita klik di pengguna Instagram di depan P, kita klik sama tadi reference, kemudian kita caption lagi, tinggal kita klik OK karena sudah dia otomatis karena dari awal tadi ya kan ya. Nah, otomatis kita langsung klik OK, tidak ada settingan sama sekali lagi, klik ciu, dah ya, berubah langsung menjadi 2.2. Kemudian uji coba lagi, kita 1 kali lagi, kita gambarnya si insert, kita cepat saja ya, sama caranya seperti yang tadi, kita klik. Nah, kita kasih tulisan di sini adalah media sosial Instagram, IG misalkan, kita singkat saja. Nah, kemudian kita reference lagi, kita klik caption lagi, otomatis dia gambar 2.3. Nah, oke, sip, aman kan ya. Nah, gimana nih cara membuktikannya di daftar isi ini? Sudah ada 3 gambar ya, ingat ya, gambar titik 1, titik 2,
titik 3. Langsung kita ke gambar, kita klik gambar, kemudian kita klik insert. Nih tetap di reference, klik insert table seperti ini. Karena tadi gambar, pastikan tulisannya gambar ya, dan ini oke kan saja, tidak ada yang diubah-ubah sama sekali. Oke. Nah, ada 3 kan tadi, dan otomatis, jadi tidak perlu kita tulis pakai manual gambar titik baru halaman. Nah, tidak perlu lagi seperti itu. Nah, sekarang satu lagi yang kekosongan kita adalah di daftar tabel. Kita belajar membuat daftar tabel yang otomatis juga. Kita anggap di sini, di metode ini ya, metode penelitian. Anggap saja biasanya itu adalah alokasi waktu misalkan ceritanya. Nah, kita bikin tabel nih. Ini cuman contoh ya, tabel. Kemudian nih di sini kita sudah bikin tabel. Kemudian nih silahkan kalian mau pakai format sendiri ya, seperti apa nih desainnya, pilih di tabel desain saja. Nah, karena tabel ini biasanya captionnya di atas ya kan ya, jadi kita letakkan di atas dan kita klik di alokasi di depan A. Sama seperti yang tadi, kita pakai reference, kemudian kita masuk ke caption ya. Nah, di sini kita kasih yang baru lagi, karena ini tabel, yang tadi gambar, kita kasih tulisan lagi di new label di sini nih, klik iya, new label. Oke, kita tulis tabel, kita klik oke. Setelah ya kan ya, kemudian kita mau nih menyesuaikan, kita cek nih di number. Tapi biasanya kalau sudah dari gambar, dia akan otomatis juga di tabel, jadi aman. Nah, seperti ini ya. Ini sudah ya kan ya, angka 1 2 3 dicontreng, kemudian di sini ada titik, period. Kemudian kita klik oke, sip. Udah. Kita kasih spasi. Nah, kan otomatis. Kenapa jadi otomatis? Ya karena dari caption kita sudah modif, dari di captionnya di atas tadi kita modif juga, caption insert dimodif, di heading-headingnya kita modif, jadi semua otomatis. Kemudian misalkan kita tambah lagi deh, di sini ada tabel lokasi penelitian, misalkan penelitian. Nah, kemudian kita bikin tabel lagi, kita ulang, kita uji coba betapa otomatisnya ini semua ya. Kita pilih ini saja. Nah, kemudian kita klik di lokasi di bagian depan L-nya, kemudian kita reference lagi, kita klik caption. Karena dia sudah kita pilih terakhir ada tabel, maka dia akan otomatis enter. Dah selesai ya. Kemudian lagi dong, misalkan kita uji coba bahwa ini sangat mudah, hanya 1 kali setting langsung otomatis. Misalkan di sini waktu penelitian, kita bikin tabel lagi ya, bikin tabel. Oke, sip. Nah, kemudian di sini kita pilih misalkan ini aja. Udah ya. Kemudian kita reference lagi, kita caption, sudah otomatis tinggal diklik saja. Dah. Kita kasih spasi di tabel 3.3. Waktunya kan ini tidak pakai spasi, kita klik spasi saja kayak gitu. Oke, sip. Dah ya kan ya. Nah, di sini kita ada 3 tabel. Nah, kita buktikan daftar tabel kita. Gimana caranya sih, Bu, supaya otomatis? Ini kita lakukan. Daftar tabel. Nah, tetap di reference, kemudian tetap di bagian sini kita kasih insert table of figure. Nah, di sini tidak diapa-apain, kita langsung klik oke. Nah, set 3.1, 3.2, 3.3. Alokasi waktu, lokasi penelitian, waktu penelitian sudah.
akhirnya kita bisa membuat daftar isi otomatis, daftar tabel otomatis, daftar gambar otomatis. Nah, sekarang kita mengasih halaman. Halaman kan ada 3 kategori tadi, koper tidak punya halaman, daftar itu Romawi, bab-baban itu adalah 1, 2, dan 3 itu angka. Nah, sekarang kita ke daftar isi. Daftar isi ini kita klik nih, daftar isi yang paling bawah ini kita klik 2 kali. Ciu. Nah, kemudian di sini kita ini kan hidup nih link tuh-nya. Kemudian kita matikan, kita klik 1 kali show. Dah ya kan ya. Kemudian kita ke fix number. Kita ke formatnya, kita ganti formatnya ke Romawi. Kemudian kita pakai star. Nah, ini pastikan 1, kita klik OK. Nah, karena kita formatnya tadi aturannya kita sudah setting, kemudian kita munculkan. Ini kan belum ada nih muncul nih. Kita klik lagi tahapan kedua, yaitu di button di tengah nomor 2. Dah otomatis kan ya. Nah, kita close, kemudian kita lihat ini 1, ini 2 di daftar gambar, daftar tabel pasti 3. Iya, sip. Nah, kemudian di sini angka 4. Ya, ini angka yang ini belum kita otomatiskan. Intinya ini aman ya, tidak berubah dan tidak pengaruh ke lain-lain. Nah, sekarang kita update daftar isinya dengan update internet table. Nah, maka berubah menjadi 1 Romawi sampai 3 Romawi. Oke, sip. Nah, kita lihat, buktikan ini, anggap saja koper kita tadi ya. Nah, ini kan tidak ada ya, dan tidak termasuk karena tadi kita pakai next page. Sekarang tahapan yang terakhir adalah kita membuat halaman di bab 1 dan seterusnya. Nah, kita klik di 4 nih, di bab 1 kita klik 4, klik 2 kali, 1, 2 ya. Kemudian kita ke fix number lagi, kemudian kita ke format, sama tahapannya seperti tadi. Kemudian kita ini benar saja ya, 1, 2, 3. Kemudian di sini start, kita pilih OK, sip. Nah, otomatis kan ya, ini 1, ini 2, ini 3, 4. Dah kita close. Dah, berarti benar ya, ini 1, dan ini tidak berubah, dia tetap I3, I2, I1. Sekarang kita cek benar atau tidak pekerjaan kita yang otomatis tadi. Kita kasih format update baru ya, kemudian pilih bagian 2 ini update internet table, klik OK, sip. Nah, sudah tergantikan ini 1. Ini kenapa jadi halamannya misalkan 1 karena masih di 1 halaman. Nanti kalau kalian ngisi, maka dia akan turun dan menyesuaikan. Tinggal di update aja nih daftar isinya seperti yang saya ajarkan tadi. Nah, ini sudah berubah. Ini aman ya, ini nah sudah berbeda ya, ini Romawi, ini angka, dah aman, sip ya. Selamat berhasil, kalian sudah bisa membuat format untuk skripsi dengan mudah, cepat, dan tanpa bingung. Dan ini otomatis ya. Baik, mungkin itu, terima kasih.